Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak usah pakai video ya, kalau agak payah nih. Ya, langsung aja. Ya, pagi ini kita akan bercerita tentang kelainan-kelainan di oesophagus atau saluran cerna atas. Nggak bisa. Oh ya, anatomi esophagus. Jadi esophagus itu panjangnya kira-kira kalau dia dari incisivus dari gigi itu kira-kira ada hampir 35 cm gitu. Tapi kalau untuk esofagusnya sendiri kira-kira 18 sampai dengan 24 cm. Di mana esofagus itu ada sphincternya. Jadi ada yang disebut dengan upper esophagus sphincter dan ada yang lower esophageal sphincter. Karena bagian tengahnya adalah bodinya atau badannya mulai dari daerah cervical dan torakal. Dan sphincter esophagus yang di upper esophagus sphincter ini berfungsi jadi untuk menahan supaya jangan saluran antara nafas dan makanan bersatu. Jadi ada ya mencegah supaya jangan makanan itu bisa masuk sampai ke saluran pernafasan. Nah, untuk yang lower esophageal sphincter dia tanpa sadar ya yang bekerjanya sehingga bisa menutup sel sphincter yang berada di daerah diafragma. Nah, sehingga makanan yang dari gaster atau dari lambung tidak kembali ke reflux ke esophagus di bagian bodinya. Jadi ada persarafan yang sadar atau yang tidak sadar, volunter dan involunter. Jadi bagian yang volunter itu pada fase orofaring, di mana secara sadar bolus dari makanan digerakkan menuju faring. Sedangkan yang di bawahnya tanpa disadari terjadi gerakan relaksasi atau kontraksi dari sphincter. Jadi di oesophagus itu juga ada gerakan peristaltik sama seperti di saluran cerna yang lain. Ini fase menelan normal, jadi ada bagian-bagian yang harus membesar, swelling ya. Jadi bagian dari di mana esophagus sphincter upper sphincter esophagus itu mencegah udara masuk ke kerongkongan selama inspirasi dan mencegah reflux. Kemudian yang lower esophageal sphincter itu mencegah terjadi gastroesophageal reflux, di mana terjadi kontraksi peristaltik dan non peristaltik dalam menanggapi rangsangan. Juga berpengaruh kepada kapasitas dari gerakan retrograde pada saat misalnya sendawa atau muntah dan dekompresi. Kelainan-kelainan di esophagus itu ada yang kelainan kongenital, ada yang neoplasma, di mana kalau kongenital itu ada atresia esophagus, akalasia,
Sphincter di vertical, hiatal hernia, gastroesophageal reflux disease, dan tumor-tumor, serta ada yang dapatan, misalnya dikarenakan korosif, itu kan yang dibuat oleh pasien sendiri. Ya, atresia esophagus dan tracheoesophagus fistula. Embriologinya pertama-tama sekali awalnya pada saat kita masih di dalam kandungan ibu kita, bentuk dan diverticulum itu pada laringnya tracheal sebagai bentuk yang outpouching ventral dari bagian ekor dari faring primitif. Kemudian terjadi lipatan longitudinal di tracheoesophageal, mulai berfusi ke arah garis tengah dari calon tubuh kita, dan untuk akhirnya membentuk septum tracheoesophageal, di mana pada selanjutnya terbentuklah septum antara tracheoesophageal yang sebetulnya. Nah, kemudian septum tracheoesophageal ini kalau dia menyimpang ke posterior, maka akan terjadi atresia esophagus dengan bisa dengan perkembangan fistula tracheoesophageal, di mana memang dengan fistula ini jadi ada beberapa tipe nanti Pak daripada fistula tracheoesophageal tersebut. Atresia esophagus adalah kelainan bawaan di mana bagian tengah daripada kerongkongan itu tidak ada, dengan insidensi di antara ada yang bilang 1:3.570 dan ada juga yang bilang 1:4.500 kelahiran. Ya, ini tipe-tipe daripada tracheoesophageal masih dipakai sejak 1926, kalau nggak salah saya, ya Vogt itu mengklasifikasikan tracheoesophageal, kemudian disempurnakan lagi oleh Gross sekitar tahun 1936 kalau nggak salah saya. Ini tipe-tipe daripada tracheoesophageal, di mana yang paling banyak adalah tipe ini, yang di mana jadi esofagusnya menutup, kemudian ada fistula dari lower esophageal ke trachea. Ini paling banyak, jadi ini ada sampai dengan 85%. Kemudian yang kedua, ini yang total, jadi tanpa fistula 6%. Ini lambung pasti mengecil karena tidak terisi oleh apapun, sementara tipe yang terbanyak tadi lambung itu masih bisa membesar dikarenakan ada fistula ke trachea sehingga masuk udara ke dalamnya kan. Sedangkan pada tipe yang ini tidak ada udara di dalam lambung. Kemudian ini biasanya juga dengan jarak yang cukup jauh ke esofagusnya dari lambung. Yang berikutnya tipe proximal tracheoesophageal fistula. Jadi ada fistula dari esofagus ke tracheal di bagian uppernya, sementara ke arah gaster menutup total. Dan ini juga ditandai dengan gaster yang kecil dan jarak di antara gaster dengan esofagusnya cukup jauh, hanya sekitar 2%.
Yang paling sedikit adalah yang tipe H. Ini tipe H. Jadi kedua-duanya ada fistula, mulai dari distal dan proksimal ada fistula ke trakea. Oh ya, maaf, ini yang tipe H, salah. Ini yang tipe H, jadi ini 6%. Ini yang disebut dengan tipe H. Jadi sebenarnya ini tidak ada atresia gitu ya, tapi ada fistula saja. Jadi kelihatan sih normal, tetapi pasien tetap pasti terganggu pernafasannya karena ada bagian dari esofagus yang masuk ke dalam trakea. Efek fisiologis dari distal fistula tracheoesophagus, di mana terjadi gangguan pada hialin yang memerlukan tekanan ventilator yang lebih tinggi yang mendorong udara melewati fistula dari distal tersebut. Sehingga ini akan mengangkat perut menjadi distensi dan akan membuat perputaran di diafragma. Sehingga lambung akan distensi mengakibatkan perforasi di gaster di lambung, sehingga nanti akan dijumpai pneumoperitoneum di intraabdominal. Nah, pasase udara melalui fistula tracheoesophagus distal ini mengurangi tidal volume, sehingga pasien juga tidak baik pernafasannya. Kemudian akan terjadi aspirasi cairan lambung sama sekali yang ke paru-paru, sehingga pasien juga akan pneumonia. Kemudian terjadi gastroesophageal reflux dan cairan lambung proksimal ke arah dari distal melalui fistula yang distal itu masuk ke saluran pernafasan, sehingga akan terjadi overflow sekresi atau makanan secara sengaja yang menyebabkan aspirasi dan kontaminasi dari jalan nafas. Jadi akhirnya pasien juga akan mengalami kelainan di paru-parunya. Kelainan-kelainan penyerta dari anomali dari esofagus ini yang paling sering adalah kelainan jantung kongenital, kemudian kelainan di saluran kemih, baru gangguan di tulang belakang, bisa juga disertai dengan gangguan di gastrointestinal yang lain seperti atresia duodenum atau imperforate anus, atau kelainan-kelainan di kromosom yang menyebabkan biasanya cacat bawaan di wajah. Diagnosa esophageal atresia, diagnosa antenatal biasanya pada si ibu akan dijumpai polyhydramnion pada ibu, kemudian kelihatan gaster yang kecil, kemudian ada distensi di kantong esofagus bagian proksimal atau kelainan dalam menelan, dan sangkaan diagnosis ini meningkat ketika kelainan-kelainan yang lain ditemukan gitu. Jadi misalnya ada atresia duodenum atau kelainan di jantung tadi. Diagnosis klinik, pasien biasanya prematur, yang paling gampang terlihat adanya hipersalivasi, jadi mulutnya selalu berbuih karena tidak ada hubungan kan, jadi tidak bisa menelan air liur. Ya, mukusnya seperti warna kopi,
putih dan bergelembung dalam mulut, yang terkadang-kadang juga ada di hidung. Ya, jadi waktu kita diinsersikan dengan kateter atau NGT ke dalam esofag ke mulutnya menuju ke esofagus, jadi nggak masuk tuh, jadi cuman 10 cm lah paling masuk ke dalam. Jadi baiknya memang dimasukin dengan menggunakan kateter yang nomor 10 Franks. Karena kalau paling kecil nanti takutnya menggulung, sehingga dikira esofagusnya tidak atresia. Pada foto toraks, kita bisa lihat tuh ada gambaran NGT yang tidak sampai ke gaster. Ini gasternya membesar, tapi tidak tampak NGT di sini. Biasanya kalau dimasukkan NGT akan kelihatan. Ini lebih di atas seperti ini NGT-nya. Jadi ini nggak ada kelihatan masuk ke gaster. Ini hanya kelihatan ujung dari kateter itu di tengah, di atas. Ini ada udara di esofagus, tidak sampai ke gaster. Jadi tidak ada udara di abdomen. Pada ini mungkin yang tipe tanpa fistula ya. Jadi tanpa fistula atau atresia dengan fistula yang proksimal saja. Jadi ini nggak ada udara sama sekali terlihat di lambung. Bisa menggunakan kontras, tapi hati-hati, sangat hati-hati. Jadi dilakukan oleh dokter radiologis yang berpengalaman dengan kontras yang water soluble. Ini dimasukkan zat kontras. Ya, terlihat sampai sini saja. Ini hati-hati sekali mengerjakannya. Jadi, tapi ini gaster terlihat kesannya ini dengan fistula trachea esophagus yang distal fistulanya. Penanganan pengukuran harus dilakukan supaya menurunkan terjadinya risiko aspirasi. Contohnya dilakukan suction secara kontinu, kemudian kepala pasien di posisi elevasi. Kalau seandainya terjadi gagal nafas, harus dipasang endotracheal tube. Kemudian pengiriman pasien jangan terlambat. Jadi sebenarnya ini begitu lahir kan akan terlihat bayinya dengan mulut yang berbuih tadi, kemudian ya prematur, pasti bayinya, kemudian bisa saja tidak distensi dari perutnya karena lambungnya kosong. Nah, jadi ya jangan lupa dipasangkan aja NGT atau selang yang ukuran 10 Frank untuk menentukan bahwa ada atresia atau tidak. Ini gambaran yang terakhir esophageal fistula tanpa atresia, yang H-type tadi. Jadi ada fistula nih ini dari esophagus masuk ke trachea. Kemudian selanjutnya akalasia. Akalasia adalah penyakit yang jarang pada gangguan motility esophagus, di mana karakteristiknya jadi degenerasi dari neuron mienterik yang menginversi lower esophageal sphincter dan corpus esophagus. Nggak diketahui bagaimana patogenesis terjadinya, ada yang bilang karena penyakit autoimun, ada karena virus, ada yang bisa karena familial. Di mana gejala kliniknya sering muncul pada usia
25 sampai 60 tahun dengan rasio laki-laki dan perempuan itu sama. Terjadi disfagia makanan pada padat dan cairan pada hampir 90% kasus yang pada akasia ini yang ditemukan. Kemudian terjadi regurgitasi pada sekitar 60% pasien. Jadi dia regurgitasi pada malam hari itu bisa menyebabkan dia aspirasi dan batuk-batuk karena cairan dari gaster masuk ke saluran pernafasan, merangsang ke pintu dari saluran pernafasan sehingga pasien akan batuk-batuk. Terjadi penurunan berat badan ya karena itu tadi kalau makin makan kadang-kadang sulit makannya, mesti didorong pakai air pelan-pelan gitu kan. Karena daerah itu menyempit daerah esofagusnya. Sehingga akhirnya pasien pun kalau makan banyak muntah gitu kan jadi nggak nyaman. Jadi mesti makanan yang cair, nah seperti itu akhirnya terjadi penurunan berat badan. Nyeri dada muncul 20-60% pasien. Kemudian ini biasanya dihubungkan dengan iritasi langsung pada esofagus karena tertahannya makanan, obat-obatan, dan asam dari produk-produk yang metabolik dari bakteri. Diagnosis pada fototoraks menunjukkan air fluid level, kemudian kalau dilakukan pemeriksaan barium biasanya ada dilatasi dan dengan tanda klasik dijumpainya bird beak appearance, jadi seperti paruh daripada burung. Kemudian dilakukan kalau dilakukan dengan pemeriksaan endoskopi saluran cerna, endoskopi, jadi skupnya itu nanti agak tertahan sedikit di daerah akalasia tersebut, jadi harus dipaksakan masuk alat endoskopinya. Jadi ini seperti ini gambaran dari bird beak appearance, jadi seperti paruh burung dengan zat kontras dimasukkan. Ini seperti ini, jadi ini gaster bawahnya. Ini ada bagian yang menyempit. Jadi sempitannya itu yang menyempit ya, bukan suatu atresi, bukan satu sumbatan. Jadi bukan total gitu. Jadi ada bagian yang kecil sekali, seperti tailnya lah itu kayak ekor tikus gitu kan. Ya, jadi ada fase-fase di mana dia juga akan bisa membesar, melebar lagi, dilatasi, gitu. Tapi tidak sempurna, tetap tidak sempurna. Ini sebagian zat kontras sudah mulai masuk ke gaster. Ini daerah yang menyempit tersebut. Dengan alat manometri esofagus, jadi bisa dinilai adakah ada atau tidak adanya peristatik pada distal corpus esophagus, kemudian dinilai adalah incomplete atau tidaknya lower esophageal sphincter, kemudian terjadi peningkatan dari lower esophageal sphincter. Ada juga yang menyebabkan terjadinya akalasia sekunder disebabkan oleh adanya infeksi parasit, disebut dengan Chagas disease. Dan saya nggak pernah jumpa si kasus ini.
karena trypanosoma cruzi nggak pernah saya jumpa kasus seperti ini. Terapi primer adalah untuk mengurangi tekanan dari basal pada lower esophageal sphincter dengan pilihan terapi medikamentosa, obat-obatan untuk menyebabkan terjadinya supaya dilatasi daripada esofagusnya, kemudian dilakukan injeksi toksin botulinum di daerah penyempitan tersebut, kemudian bisa juga dilakukan dengan yang paling sering nih ya, dengan dilatasi pneumatik. Jadi dimasukkan alat endoskopi, kemudian dengan fluoroskopi dilakukan dilatasi di daerah akalasianya. Cuman hati-hati juga bisa terjadi rupture dari esofagus. Kemudian yang terakhir adalah tindakannya adalah surgical myotomy. Jadi otot dari esofagus itu dibelah secara longitudinal supaya mukosanya agak bulging jadinya. Kalau bulging jadi tidak kontraksi di daerah tersebut sehingga dia bisa lewat makanan melalui daerah penyempitan tersebut. Komplikasi dari akalasia, komplikasi primer ini berhubungan dengan obstruksi fungsional, diukur dengan tonus lower esophageal sphincter yang tidak relaksasi, termasuk progresif malnutrisi dan bisa terjadinya aspirasi. Sedangkan komplikasi yang pada sekunder terjadinya formasi divertikula epiprenik dan kanker osofagus di kemudian hari. Selanjutnya, corrosive lesion dari esofagus. Esofagus korosif ini adalah peradangan di esofagus yang disebabkan oleh luka bakar di esofagus karena akan zat kimia yang bersifat korosif, misalnya asam kuat, basa kuat, dan zat organik. Zat-zat kimia tersebut tertelan atau ditelan dengan sengaja, ya kan? Biasanya pada percobaan bunuh diri, ya kan, yang zat-zat yang bersifat toksik dan korosif itu. Dan bila dia bersifat korosif, akan menyebabkan kerusakan pada saluran yang dilalui oleh zat tersebut. Misalnya kayak pencuci yang paling sering tuh mereka kalau yang mencoba bunuh diri itu kan menggunakan cairan pembersih lantai itu kan. Itu kemudian atau racun seperti pembersih logam gitu. Ada pasien saya itu terakhir pembersih logam diminum gitu, sehingga menyebabkan kerusakan pada saluran yang dilaluinya. Jadi lebih banyak memang di esofagus. Sedangkan kalau yang zat kimia yang toksik bisa terjadi keracunan kalau sudah terserap oleh darah. Esofagitis yang korosif ini menyebabkan kerusakan epitel mukosa saja sampai kerusakan seluruh dinding esofagus karena bahan kimia itu jadi bisa hanya esofagitis saja atau bisa sampai jadi atresi, menutup dia seperti kalau ya stenosis sampai betul-betul menyempit, jadi sehingga esofagusnya lengket bersama esofagus dan rusak sampai ke otot-ototnya.
sehingga nggak bisa dipergunakan lagi. Bahan kimia yang asam atau basa kuat merupakan bahan yang sering menyebabkan terjadinya esofagus korosif. Kalau yang basa kuat, yang alkalin merupakan penyebab yang tersering, sekitar 70%, apalagi dengan pH lebih dari 12, misalnya sodium hidroksi, potasium hidroksi, amonium hidroksi. Jadi kalau basa kuat ini menyebabkan terjadinya nekrosis yang mencair, sedangkan yang 20%-nya disebabkan oleh pH yang rendah, yaitu pada asam kuat. Ini menyebabkan nekrosis, coagulation nekrosis. Misalnya hidroklorida, sulfur, oksalat, atau asam nitrat. Sedangkan zat organik yang misalnya lisol atau karbol biasanya tidak menyebabkan kelainan yang hebat. Hanya terjadi edema dari mukosa atau submukosa dari esofagus tersebut. Asam kuat ini menyebabkan kerusakan pada lambung lebih berat dibandingkan dengan kerusakan di esofagus. Sedangkan kalau yang basa kuat, kerusakannya di esofagus yang lebih berat daripada di lambung. Gejala klinis bergantung dari jenis zatnya, kemudian bergantung kepada konsentrasi dari zatnya, lamanya kontak dengan esofagus, sengaja diminum atau tidak, ya kan? Kemudian dimuntahkan atau tidak, kan beda tuh ya kalau dia sengaja diminum atau tidak sengaja, kemudian berarti volumenya juga berbeda tuh kan. Nah, itu. Berdasarkan tipe ulcerasinya dikenal sebagai satu esofagitis korosif tanpa ulcerasi. Ini terjadi gangguan menelan yang ringan, pada endoskopi akan terlihat mukosa yang hiperemis, sedangkan ulcerasi ringan terjadi gangguan menelan, tampak gambaran hiperemis berat tanpa adanya ulcer. Sedangkan pada yang ulcerasi yang sedang, tampak ulkus yang dalam bisa satu atau multiple. Sedangkan pada yang ulcerasi berat tanpa komplikasi terjadi pengelupasan mukosa esofagus. Kalau yang terjadi ulcerasi berat dengan komplikasi bisa terjadi perforasi esofagus, bisa mediastinitis, risiko kematiannya semakin tinggi. Fase perjalanan dari ulcerasi ini dibagi dua fase akut dan fase laten. Karena fase akut 1-3 hari ditandai dengan adanya dyspnu, pasiennya, disfagia, odonifagia, nyeri dada, mual, muntah, muntahnya darah, gitu ya. Ditandai dengan luka bakar pada mulut, bibir, faring, ada stridor, pasiennya suara serak, dan edema laring sampai dengan spasme, sehingga dia kemudian kalau pada fase laten, ini terjadi setelah 2-6 minggu, keluhan mulai berkurang, kemudian kadang merasa sudah sembuh, tetapi sebenarnya proses terbentuk jaringan parut atau sikatrik sedang berlangsung ya. Jadi mulai terjadilah spasme daripada esofagus. Kemudian masuk ke fase kronik, itu 1-3 tahun, di mana terjadi disfagia yang berulang, struktur esofagusnya, kadang-kadang bisa terbentuk fistula, hipomotilitas dari saluran cerna, dan resiko keganasan yang meningkat. Pemeriksaan penunjang pada esofagitis yang korosif ini
dengan menggunakan esophagogram, tampak gambaran struktur. Ini terjadi penyempitan. Beda tadi dengan akalasia ya. Kalau akalasia kan seperti paruh burung, big appearance, jadi ujungnya kecil sedikit aja, kemudian normal. Kalau ini sih korosif. Di bagian pinggir dari mukosa ini nggak rata. Ya kalau dengan endoskopi seperti ini, hiperemis dari mukosanya, ada bagian sampai yang berdarah. Penanganan emergensi harus kita konfirmasi jenis zatnya, apakah asam kuat atau basa kuat. Kemudian monitoring vital sign, pasien dalam keadaan shock, hati-hati. Apakah pasien juga terjadi gangguan pernafasan, aspirasi apa terjadi apa tidak. Kemudian pasien dipuasakan, diberi cairan parenteral, dilakukan bilas lambung segera dengan cara memasangkan NGT. Jadi dimasukkan cairan ke dalam lambung, kemudian dikeluarkan. Demikian seterusnya, jangan lupa berikan antibiotik dan obat-obatan lambung, PPI. Pasien-pasien dengan korosif esofagitis korosif ini, indikasi pembedahannya bila terjadi struktur pada daerah esofagus tersebut. Jadi ya pasien nggak bisa makan jelas jadinya. Atau terjadi stenosis yang komplit. Jadi kalau dia stenosis komplit, kan dicoba dulu tuh didilatasi dengan baloning. Kalau dia gagal ya baru dilakukan operatif. Atau terbentuknya fistula karena sudah lanjut ini biasanya, dan atau timbulnya komplikasi yang menyebabkan harus segera dilakukan operasi, yaitu perforasi dari esofagus atau mediastinitis. Oleh tindakan pembedahannya, jadi biasanya kita potong tuh esofagusnya, kemudian kita lakukan jadi bagian proksimal nih, ini ada bagian yang korosifnya. Bagian korosif ini di esofagus kita potong dimulai bagian dari proksimal dari gaster sampai ke esofagus yang ke arah proksimal. Kemudian kita lakukan transposisi kolon. Jadi kolon biasanya dinaikkan adalah kolon ascenden, bagian kolon dekat ilium daerah sekum, dari kolon ascenden dinaikkan ke esofagus yang proksimal, disambungkan ke esofagus yang proksimal, kemudian sampai dengan kolon transversum, ya sebagian. Nah, kolon transversumnya, ini kan kolon transversum disambungkan ke gaster dengan mempertahankan pembuluh darah Drummond yang arah ke kolon ascendens. Kemudian daerah ilium terminal, daerah sekum disambungkan ke pertengahan dari kolon transversum tadi. Ceritanya enak ini kan, tapi kerjanya lumayan sedap. Oke. Kasus berikutnya adalah GERD, gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease ini
banyak diderita kalau pada warga Amerika sekitar 36-77%, di mana 7%-nya memiliki gejala GERD tiap harinya, dan sedangkan yang 14-20% gejala GERD-nya mingguan. Nah, munculnya, sedangkan kalau yang 15-50% ada yang sampai bulanan, hanya beberapa bulan gitulah baru dia muncul GERD-nya. Dengan simptom yang dirasakan pada pasien banyak sih ya, GERD ini kan sebetulnya dengan rasa dada yang terbakar, jadi dia merasa panas tuh di dadanya, dia pikir juga kelainan jantung, ya kan, regurgitasi dari asam lambung, disfagia, kemudian ada gejala-gejala yang lain seperti batuk, ya kan, sesak nafas rasanya. Di buku ada kadang diberitahukan juga pasien kadang merasa takut mati gitu dia, karena rasa yang terbakar di dada tersebut. Patofisiologinya di mana lower esophageal sphincter ini tidak berfungsi sehingga terjadi regurgitasi karena keterlambatan dari pengosongan isi lambung. Kemudian ya pasti terjadi dysmotility ya daripada esophagus, dan bisa atau tidak didapati hiatal hernia di daerah distal dari esophagus tersebut. Atau lama-kelamaan akan terjadi esofagitis di daerah esophagus, yang paling berat bisa terjadi Barrett esophagus, karena selalu terjadi reflux ya dari asam lambung ke esophagus. Jadi terjadi Barrett esophagus yang menyebabkan proses keganasan di esophagus. Terapi medikamentosa daripada GERD ini ialah hindari makanan yang kopi, makanan berlemak, merokok, ya, lakukan penurunan berat badan, ya, meninggikan posisi kepala saat tidur, kemudian jangan makan di saat mau tidur atau di tengah malam, kalau bisa makan itu 4-6 jam pun sebelum tidur ya. Ya, jadi jauh jarak makan dengan tidur, jangan begitu mau tidur baru makan dan seperti itu, untuk mencegah terjadinya gastroesophageal reflux disease. Penggunaan proton pump inhibitor diberikan kepada pasien-pasien dengan sangkaan GERD. Diindikasikan untuk dilakukan pembedahan bila gagal terapi medikamen. Kapan gagal terapi medikamen? Nah, itu dia. Biasanya sih sudah berlangsung beberapa bulan ya. Jadi pasien karena beda-beda tadi keluhan GERD-nya kan. Sampai bertahun tuh baru nanti kadang tuh baru kita lakukan tindakan pembedahan. Jadi memang nih jarang lakukan tindakan pembedahan, biasanya dengan terapi medikamentosa dan perubahan gaya hidup saja sudah ada perubahan. Atau
adanya hiatal hernia. Nah, kalau ada hiatal hernia, ya indikasi untuk dilakukan pembedahan. Atau adanya atypical symptoms dengan tadi seperti jadi asma pasiennya dengan perubahan pH yang tinggi, atau pasien dengan terjadinya Barrett esophagus, atau terjadi komplikasi yang lain seperti erosive esophagitis. Selanjutnya adalah neoplasma esophagus. Neoplasma esophagus pada esophagus ini kelainan tumor yang lebih banyak ditemukan. Ya, terus terang kayak kasus akalasia itu, saya tuh selama pendidikan baru bisa dihitung deh, nggak lebih dari 5 ya akalasia, kalau akalasia. Sedangkan kalau GERD nggak pernah dioperasi, tapi kalau hiatal hernia juga nggak sampai deh. 5 kasus juga nggak sampai, iyalah. Kurang lebih gitu 5 kasus selama saya jadi dokter bedah. Kemudian kalau korosif itu juga jarang. Saya selama jadi dokter spesialis bedah digestif ini, saya baru jumpain yang korosif itu sejak tahun 2010 sampai sekarang baru 4 kasus yang korosif. Ya, sedangkan yang tumor banyak banget. Esophagus tumor itu banyak. Ya, tapi lebih banyak tumor yang di kolon ya. Tapi dibanding kasus-kasus di esophagus tumor itu lebih banyak. Sekarang jadi ada saya rawat bulan kemarin aja esophagus tumor. Oh, cuma satu ada. Tapi memang lebih banyak. Esophagus tumor itu lebih banyak. Tapi ya ini dia kanker esophagus yang didiagnosis lanjut itu prognosenya buruk. Ya. Jadi survival years-nya kurang dari 30%. Kalau yang benign, paling sering adalah gastrointestinal stroma tumor, yang nama lainnya biasanya leukemioma dan asimptomatik, tapi dapat menimbulkan perdarahan atau disfagia. Kemudian fibrovascular polyps, leukemioma, papiloma, lipom, neurofibroma, atau granular cell tumor, di mana pada yang ukuran besar dapat menyebabkan disfagia atau nyeri dada, ya kan? Dikarenakan ada obstruksi atau peregangan dari esophagus. Kalau leukemioma esophagus ini tumor jinak paling sering pada esophagus dan usus halus, tapi tidak ada dari kolon, biasanya asimptomatik, diderita oleh pria yang usia muda, paling sering pada sepertiga distal dari esophagus, biasanya soliter, sedangkan yang lainnya multiple, 3% yang multiple. Pada penemuan radiologis terlihat licin, batas tegas, masanya intramural, dapat menyebabkan penyempitan pada lumen, dan kadang-kadang bisa ditemukannya kalsifikasi di daerah leukemioma tersebut. Ya, diagnosisnya barium mil, jadi pasien disuruh minum cek kontras, kemudian difoto, akan terlihat seperti ini. Ini ada bagian yang kalsifikasi, ini ada bagian yang padat,
Ya, ini zat kontras yang putih melalui esofagus. Kalau dari endoskopi, mukosanya terlihat licin jadinya. Beda tadi kan sama tumor esofagus yang ganas itu. Ya, karena korosif itu beda kan. Kalau korosif itu bagiannya ada yang bagian yang hiperemis semua, kalau ini enggak. Esofagus ini semuanya adalah adenokars. Hampir semua adalah adenokarsinoma atau squamous cell karsinoma. Jadi dia terbagi dua, kalau dia di daerah distal dari esofagus sampai yang mudah mendekati ke gaster itu biasanya dia adeno-CA, sedangkan yang lainnya dia squamous cell CA. Squamous cell CA ini jarang terjadi di dunia barat, jadi ada sekitar 4/100.000, sedangkan di Iran, di Irak, Afrika, Cina tuh paling sering terjadi, 200 kasus per 100.000. Kemudian bisa di mana saja dari bagian dari esofagus itu terjadinya squamous cell CA ini. Kebanyakan di daerah lebih ke distal memang ya, dari esofagus, tetapi bukan di batas dengan di dekat lower esophageal sphincter, jadi atasnya pasti di atas dari lower esophageal sphincter. Adeno-CA muncul di bagian bawah dari esofagus. Biasanya dia berhubungan dengan baret esofagus atau dekat kardia dari lambung. Jadi tumor lambung yang bisa naik ke atas ke area esofagus. Kasusnya sekarang katanya lumayan meningkat di Inggris. Etiologi dan patogenesis dari tumor esofagus ini lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Kemudian harus awal-awalnya dipertimbangkan tuh pada setiap pasien tuh pasti akan terjadi disfagia pasiennya. Nah, ini gambaran dari endoskopi. Jadi esofagus ini jelas sekali. Lihat bagian yang mudah berdarah, di mukosa nih, benjol-benjol, pinggir yang tidak rata, ya kan? Beda sekali sama yang bagian proksimalnya ini kan licin. Ya, ini juga kalau pada korosif biasanya dia lebih, kalau ini sih mudah berdarah, pinggirnya permukaannya tidak rata semua gitu, sedangkan di korosif itu hiperemisnya itu di atas, lebih ke proksimal dari sumbatan, dari bagian lumen yang menyempit. Ya, ini juga terlihat bagian yang ini sudah mau sampai ke daerah sphincter biasanya. Ya. Itu nggak dikunci tuh, atau rupanya beli minyak. Ya, ya. Kemudian, bentar ya. Ini etiologi, faktor-faktor etiologi dari squamous cell CA, dari esofagus, yang bagian karsinogen, dari karena yang karsinogenik, bahan-bahan karsinogenik, misalnya
Ya, merokok ya, alkohol, bisa karena defisiensi makanan, dan faktor-faktor fisikal yang lain yang paling sering sih sebetulnya katanya ya nggak paling sering, artinya penyebab dari yang lain adalah makanan panas kan, sering makan makanan panas tuh, masih panas-panas sudah dimakan, diminum gitu, jadi itu menyebabkan iritasi sehingga abrasi daerah esofagus. Gejala progresif disfagia selama beberapa bulan sehingga hanya dapat mengkonsumsi bahan makanan lunak selama beberapa bulan selanjutnya, terjadinya obstruksi pada kanker yang tahap lanjut. Nyeri dada persisten yang tidak diketahui sebabnya, baiknya langsunglah diperiksakan dengan double contrast barium atau endoskopi. Bau mulut, penurunan berat badan, hati-hati, batuk yang terjadi setelah minum air pada obstruksi yang lumen atau terbentuknya tracheoesophageal fistula, muntah darah dan suara serak, hati-hati. Penurunan berat badan ya karena semakin sulit tuh makan lagi, ditambah clubbing pada kuku, pada tumor-tumor ganas maupun jinak, adanya virtue nodes pada supraclavicular yang kiri misalnya. Diagnosis dilakukan endoskopi saluran cerna atas, bariomil, CT scan torak dan abdomen untuk menentukan metastase dan invasi lokal. Kemudian untuk yang disfagia kita memerlukan double contrast untuk barium. Double contrast ini barium dan udara ya dilakukan pemeriksaannya. Kemudian kalau dilakukan dengan memakan dengan roti, biasanya roti yang direndam dengan barium, kemudian difoto akan terlihat lokasi penyempitan. Dengan ada gejala dan hasil barium yang normal, maka biopsi dan bracing dengan endoskopi wajib dilakukan. Wajib dilakukan bracing. Staging, dan lymphadenopati apa tidak, kemudian periksa enzim-enzim liver, fototoraks, CT scan, bronkoskopi, kalau perlu dilakukan endoskopi ultrasound. Ya, ini gambarannya endoskopi. Lihat kalau ini pada pasien dengan pemeriksaan barium, bagian itu beda banget kan tadi dengan yang akalasia tuh, kalau ini jelas bagiannya irreguler. Treatment tergantung pada lokasi dan ukuran tumor, ada tidaknya penyebaran dan tipe sel. Bisa dilakukan reseksi pada esofagus dengan kelangsungan hidup 5 tahun aja 5-20%. Kemudian tergantung dengan temuan intraoperatif untuk kelangsungan hidupnya. Radiasi dengan atau tanpa operasi jadi pilihan utama untuk yang squamous cell CA, tapi kalau yang adenosida relatif radiosensitif. Kemoterapi dilakukan, kemudian bisa juga dengan terapi multimodalitas dengan radiasi dan kemoterapi. Ya, ini yang adenosida paling banyak ditemukan pada pria kulit putih, paling sering menyebar secara limfogen, walaupun adenosida tidak sensitif terhadap radiasi, hasil kemoradiasi dan operasi meningkatkan angka kelangsungan hidup. Baret adenosida biasanya di daerah distal dari esofagus. Jadi di mana epitel kolumna dari usus tergantikan oleh epitel squamous yang biasanya melapisi dinding esofagus. Ini terjadi bisa karena GERD yang kronik, ya. Kemudian ya 10% dari GERD itu bisa menjadi Barrett esophagus, 40 kali lipat meningkat menjadi esophageal carcinoma. Oke, gejalanya asimptomatik, ya gejala GERD lah yang paling utama pada awalnya. Kemudian terjadi infeksi saluran pernapas yang berulang. Diagnosisnya bisa endoskopi dan patologis. Nah, ini awalnya seperti ini. Jadi dia tetap, kalau itu di bawahnya itu ada gambaran gaster.
Sedangkan ini terjadinya esofagitis, baru terjadilah Barrett esophagus. Izin interupsi, Dok. Ya, oh waktu habis. Iya, Dok. Udah lewat waktunya, Dok. Ya, oke. Saya rasa itu nanti saya berikan slide-nya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Izin live ya.